Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satri Divo Praditya, NPM 2375805 dari kelas Teknologi Rekayasa Internet B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan program yang telah saya buat untuk tugas akhir, yaitu tentang User Management System. Nah, jadi di tugas ini saya membuat program yaitu ada 5 file. Yang pertama itu adalah f.py, ini adalah file utamanya. Lalu ada database setup py, ada models, ada konfigurasi dan juga ada user service. Di sini untuk sistem manajemen ini adalah database-nya ya. Sebelum itu saya akan langsung menjelaskan eh, file utamanya yaitu app.py. Nah, jadi fungsi utamanya adalah, jadi file utama dari aplikasi Flux yang mengatur berbagai endpoint API untuk manajemen pengguna dan grup pengguna. Nah, jadi file ini mengatur autentifikasi JWT, proteksi eh, CR, 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 CSRF, lalu logging, lalu logging activity, nah, dan berbagai operasi seperti create, read, update, lalu delete. Nah, selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan dari kodenya saja. Ini penjelasan secara keseluruhan saja ya, tidak mendetail ya. Seperti fungsi ini untuk apa seperti itu ya. Jadi saya langsung menjelaskan, yang pertama itu ada import statement. Nah, itu statement itu bagian ini. Nah, jadi bagian ini adalah mengimport modul dan fungsi yang diperlukan, termasuk Flux, lalu ada JWT, JSON with token, lalu model dari file lainnya seperti ini ya. Ada models, ada config, ada user service ya. Nah, di sini kenapa tidak ada database setup? Database setup ini adalah file tersendiri ya untuk membuat database-nya. Seperti itu. Jadi sebelum menjalani aplikasi ini, kita menjalankan aplikasi setup database yang terlebih dahulu agar membuat database untuk menyimpan data-data yang telah kita masukkan seperti itu. Nah, contoh endpoint-nya ini ya, di sini. Ini contoh endpoint-nya. Nih, contoh endpoint itu adalah registrasi ini adalah contoh endpoint-nya. Nah, jadi endpoint ini menangani pendaftaran pengguna baru dan memeriksa apakah username sudah ada. Nah, lalu mengenkripsi password dan menyiapkan pengguna baru ke database. Nah, maksudnya eh, mengenkripsi password itu seperti ini. Kita buka dulu database-nya. Oke, user. Nah, kita lihat. Nah, ini ya passwordnya ya. Nah, jadi ini namanya mengenkrip password. Nah, jadi passwordnya tidak kita ketahui ya. Jadi passwordnya apa gitu ya. Intinya seperti itu. Eh, Lalu saya akan langsung menjelaskan fungsi database saja. Kira-kira seperti itu. Saya akan menjelaskan yang endpoint yang ada di bagian app.py terlebih dahulu. Pertama ada fungsi registrasi itu untuk registrasi ya, seperti saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada login. Nah, di sini login menggunakan username dan juga password. Lalu ada ini read self, maksudnya adalah ini untuk operator ya, khusus untuk operator. Jadi operator itu tidak bisa melihat eh, melihat profil dari orang lain. Ya, jadi hanya bisa melihat profil dia sendiri. Lalu untuk update juga sama, dia hanya bisa mengupdate nama dia, lalu passwordnya dia, tidak bisa mengupdate data-data dari pengguna lain ya. Nah, selanjutnya ini adalah yang bisa diakses oleh admin. Nah, yang tadi adalah operator, selanjutnya kita masuk ke bagian admin. Jadi admin ini bisa hampir seluruh keseluruhan dia bisa mengedit mulai dari membuat user, lalu membaca user, lalu mengupdate user. Ini update status user juga bisa. Ini ada mengupdate admin. Nah, jadi misalnya kita membuat user nih, misalnya eh, ada operator. Nah, operator itu adalah kita misalnya. Lalu kita ingin membuat operator menjadi admin menggunakan ini ya, menggunakan endpoint ini. Lalu admin juga bisa mereset password. Nah, ini mereset password ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan fungsi ini. Fungsi ini adalah, jadi saya memberikan fungsi ini hanya admin yang bisa mengakses. Ini adalah fungsi hanya admin yang bisa mengakses. Jadi jika tidak, jadi misalnya ada operator ingin mengakses, ya, ingin mereset password, nah akan muncul message seperti not authentication to reset user password eh, tidak ada wewenang ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada delete user, ada search user, ada create group, user group.
Ada membaca grup, ada update grup, ada add user to group, ada change user group, ada delete, ada apa lagi nih? Membuat grup membership ya dan lain-lain ya. Nah, terakhir ini adalah log ya. Kalau activity adalah membaca setiap aktivitas yang dilakukan oleh user. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan database setup. Nah, jadi file ini digunakan untuk menginisialisasi dan mengatur ulang database. Nah, jadi ini berguna saat pertama kali menjalankan aplikasi atau saat melakukan reset pada database. Nah, lalu untuk penjelasan kodenya, database ini ya, database initialization menghapus semua tabel yang ada dan membuat ulang tabel baru. Lalu ada ini eh, admin user creation membuat pengguna admin default jika belum ada. Nah, jadi ketika kita menjalankan program ini, misalnya kita sudah ada nih, lalu kita menjalankan ulang, maka data-data sebelumnya yang ada di sini, nah, itu akan otomatis terhapus. Nah, ini akan otomatis terhapus dan hanya ada satu user yaitu user admin sebagai user defaultnya. Nah, di sini ya, user admin ya, dan itu seterusnya akan aktif. Kira-kira seperti itu. Lanjut, eh, saya akan langsung menjelaskan tentang model PY ini. Nah, jadi fungsi utamanya adalah mendefinisikan model database untuk pengguna. Terus tuh user group atau pengguna pengguna group, ada user group membership, lalu ada logtivity. Nah, penjelasan kodenya untuk class user ini, jadi adalah model untuk tabel pengguna termasuk kolom untuk username, untuk password, full name, status, dan juga sysadmin. Selanjutnya class user group. Nah, ini jadi model model ini atau kelas ini adalah untuk tabel pengguna grup termasuk kolom nama, ID dan deskripsi ya. Ada ID-nya, ada namanya dan juga deskripsinya. Untuk kelas dari user group membership ini adalah tabel keanggotaan ya. Termasuk ada di sini ada user ID, lalu ada group ID. Nah, ini ID default ya. Jadi kita hanya mengisi user ID dan juga group ID ya. Selanjutnya ada class activity. Ini adalah model untuk tabel log aktivitas, termasuk kolom dari usernya, aktivitasnya, detail dan waktunya. Kalau ingin kita melihat, detailnya kira-kira seperti ini ya. Ada ID, ada user ID, ada activity type-nya, kira-kira dia ngapain, dia mau menghapus, registrasi, delete, atau lain sebagainya. Detailnya seperti apa? Nah, dia misalnya menambahkan akun apa, menghapus akun mana, kira-kira seperti itu. Nah, lalu timestamp-nya adalah waktunya. Nah, dia melakukannya kapan, seperti itu. Selanjutnya masuk ke penjelasan tentang config, config.py. Jadi fungsi ini adalah menyediakan konfigurasi untuk aplikasi Flux, termasuk konfigurasi untuk database dan token CSRF. Nah, jadi penjelasan kodenya terlebih dahulu. Yang pertama ada script kayak adalah kunci rahasia untuk Flux. Yang kedua ada ini SQL Alchemy database URI. Nah, ini adalah untuk koneksivitas database. Nah, jadi ini fungsi ini sampai sini ya. Inilah untuk konektivitas dengan database. Nah, lalu ini adalah tempat penyimpanannya. Kita ingin menaruh filenya di mana, file database-nya, seperti itu. Nah, lanjut ada eh, SQL track modification. Nah, ini adalah mengatur apakah perubahan pada model harus dilacak. Nah, jadi perubahan-perubahannya biasa atau tidak, di sini saya memilih untuk tidak ya, karena agar tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya ada CSRF token adalah untuk proteksi CSRF. Nah, itu adalah kenapa di sini saya membuatnya di sini tidak digabung ke dalam model. Nah, jadi saya membuatnya agar lebih mudah untuk maintenance ya atau kira-kira perbaikan, agar mudah untuk melakukan perubahan-perubahan karena di sini sudah jelas ya FDP adalah untuk endpoint, ini untuk database, ini model to class-nya, nah ini config-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk user service. Ya, jadi di fungsi ini adalah menyediakan fungsi-fungsi tambahan untuk mengelola seperti merubah password, memverifikasi password admin, dan mengubah grup pengguna. Nah, penjelasan dari kodenya adalah ada tiga fungsi ya. Yang pertama ada update user password.
Nah, itu adalah mengupdate password pengguna. Yang kedua ada verify admin password. Ini ada memverifikasi password admin. Yang terakhir ada change user group, mengubah grup pengguna. Nah, jadi fungsi ini berfungsi untuk mereset password pengguna, mengeksekusi password baru dan menyimpannya di database ya. Nah, kenapa di sini juga saya tidak menambahkannya ya, tidak menggabungkannya ke file-file yang lain? Kenapa saya harus membuat baru? Karena eh, saya mendefinisikannya atau membuat file ini terpisah-pisah dengan fungsi tersendiri. Jadi ini adalah untuk endpoint-nya, hanya untuk endpoint, tidak ada untuk yang lainnya. Tidak ada database di sini. Lalu di sini khusus untuk database. Class-nya, class dari app.py ini, class-classnya, ini ada config-nya. Nah, sini kenapa saya tidak menggabungnya? Nah, karena di sini adalah khusus untuk bagian eh, update ya, update password, update grup. Nah, seperti itu. Jadi agar manajemennya lebih mudah atau bisa dibilang agar manajemennya lebih baik seperti itu. Bisa dibilang ya. Mungkin cukup sekian penjelasan kode program yang telah saya buat atau program dari tugas akhir dari mata kuliah pemrograman jaringan tentang user management system. Eh, Kira-kira cukup sekian. Apabila ada salah kata atau banyak kurang ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.